Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas strategi investasi kripto untuk pemula. Jadi, gimana caranya kita bisa memaksimalkan cuan kita di kripto ya, dan bagaimana gua sendiri melakukannya. Oke, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Sebelum gua mulai, gua kasih lihat dulu profit dari posisi kripto gua yang belakangan ini ya. Lihat di sini ada trade history gua, memang akun ini udah profit miliaran. Lihat baris kedua dan ketiga, terakhir dari Bitcoin ya, BTC, gua profit 11.000 sama 12.000 USD dari Bitcoin. Berarti 24.000 USD lebih dari Bitcoin, dari posisi Bitcoin. Nah, gimana caranya? Nah, sebelum gua bahas gimana caranya, mungkin yang perlu diketahui buat kalian yang para pemula mau investasi kripto, kalian perlu tahu apa itu kripto dulu. Kripto ini mata uang digital, sama halnya seperti rupiah, dolar, euro, ataupun pound sterling, Japan yen, itu kan mata uang negara, fiat disebutnya, fiat. Kalau kripto ini mata uang digital, jadi tidak dikontrol oleh negara, melainkan dia desentralisasi, tidak terpusat. Ya, itulah tujuan awal cryptocurrency dibuat. Jadi sebuah mata uang yang orang-orang pada pakai dan orang-orang pada percaya bahwa itu bernilai, tapi tidak dikontrol oleh suatu badan tertentu atau negara. Ya, jadi ya harganya bisa naik turun sama seperti mata uang, dolar, euro, pound sterling, Japan yen kan bisa naik turun tergantung supply and demand. Nah, kripto juga bisa naik turun tergantung supply and demand. Nah, market kripto ini ada dua jenis, ada spot dan futures. Kalau spot ya basically lu beli misalnya satu Bitcoin, ya satu Bitcoin, satu Ethereum, ya satu Ethereum. Lu misalnya punya 1 juta cuman bisa beli kriptonya, misalnya Bitcoinnya senilai 1 juta, 0,000 sekian berarti Bitcoin. Kan satu Bitcoin pada saat video ini di-shoot, sekarang Agustus 2024, itu satu kepingnya lebih dari 1 miliar rupiah. Kalau lu cuman punya 1 juta ya 0,00 sekian ya. 1 juta kita belinya. Dan kita hanya bisa untung ketika harganya naik. Ya wajar ya, sama kayak kalian beli dolar fisik ke money changer ataupun beli emas batangan, kan kalian untungnya ketika harganya naik. Nah, itu disebut market spot. Nah, ada lagi market futures. Market futures ini unik, karena pertama ada leverage, dan kalian bisa untung dua arah. Leverage itu apa? Leverage itu daya ungkit. Jadi kalian dengan leverage itu kalian bisa membeli ataupun menjual Bitcoin ataupun koin kripto lainnya jauh lebih besar dibanding modal yang kalian miliki. Contoh, kita contohin ya, 1:100. Nih ya, gua kasih lihat. Di sini kalau satu lot, ini menggunakan aplikasi ataupun broker inisial. Ya, kalau kalian mau pakai broker yang gua pakai, kalian cek aja di dalam KFX ini di deskripsi ya. Di video ini kita nggak promosi aplikasi ataupun broker tertentu, kita stay netral untuk edukasi. Cuman yang gua pakai ini memang bagus banget, aman. Nah, kita lihat, anggap satu lot alias satu keping Bitcoin. Untuk beli satu keping Bitcoin, ya ini gua by the way ganti akun tadi ke akun yang kecilnya gua buat contohin aja ya, ini buat contohin. Jadi makanya gue pakai akun yang lebih kecil, karena yang ngeri juga nyontohin pakai akun gede ya. Satu Bitcoin kan harganya $59.000 tuh saat ini direkam ya. Tapi untuk beli satu Bitcoin gue cuma butuh modal, lihat required margin di bawah kiri, 593. Kenapa? Karena gue cuma butuh 1/100-nya. Ini kan leverage-nya kita di atas kiri, ini diklik I, tuh ada leverage 1:100. Jadi gue modal 1 juta bisa beli Bitcoin senilai 100 juta. Satu Bitcoin 60.000 USD berarti ya 1 miliar lebih. Tapi gue ya anggap 59 kan, 59.000 sekian. Cuman kita anggap 60.000 lah ya biar gampang. Untuk beli satu Bitcoin gue nggak butuh 60.000, gue cuma butuh $600. Ya, jadi dengan $600 gue bisa beli Bitcoin senilai $60.000 alias satu keping. Nah, ini yang disebut leverage. Kalau untungnya tambah besar, kalau ruginya tambah besar. Contoh open posisi buy. Harganya naik 1% nih Bitcoin. Gue udah untung 100%. Misalnya 1 juta open posisi. 1 juta gue udah jadi 2 juta. Tapi misalnya kita buy tapi turun 1%, ruginya 100%. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini leverage lagi ya. Ini penggunaan leverage. Misalnya kita mau 0,01. Alias ini 0,01 Bitcoin. Gue cuma butuh margin berapa, lihat di kiri? $5. $5,9. Ya. Padahal aslinya, anggap $6 lah ya. Kita buletin 5,9 ini ke $6. Berarti gue $6 udah bisa beli 1/100 keping Bitcoin alias 0,01. Padahal aslinya satu keping Bitcoin kan 60.000 nih. Gue buka kalkulator ya. 0,01 Bitcoin berarti nilainya berapa? Kali aja. Ya, dikali 0,01 Bitcoin. Tuh, 600.
Berarti 0,01 Bitcoin itu nilainya $600, tapi untuk gua open posisi $600 cuman butuh $6 alias 5,94 tapi dibulatin 6. Nah, itulah. Ya, bahkan di situ udah ada nilainya tuh 594. Nah, kita bisa besarin 1 Bitcoin nilainya berapa? 59.000 tuh udah ada nilainya. Nah, inilah kelebihan dari aplikasi broker yang gua pakai ini. Kalau kalian mau tahu apa yang gua pakai, cek di dalam Ken Wilbo FX di dalam komunitas kita ya. Gua bukan promosi broker soalnya di video ini. Kita stay netral. Dan mana yang lebih menguntungkan, spot atau leverage? By the way, di aplikasi yang gua pakai ini dia bisa trading futures ataupun investasi di market futures, bukan hanya di Bitcoin, di forex, di gold, di indeks saham ataupun di kripto seperti Bitcoin, Ethereum bisa semua ya. Jadi all in one solution, udah ada semua mau trading forex. Nah, futures ini sering disebut trading. Ya, investasi di futures juga sering disebut trading. Kenapa? Karena jangka pendek. Trading sama investasi sebenarnya sama aja, cuma beda durasi waktu. Trading jangka pendek, investasi jangka panjang. Kemudian trading juga dibagi-bagi. Ada scalping, ada swing trading, tergantung durasi. Yang paling jangka cepat, scalping. Lebih lama, satu posisi bisa berhari-hari, itu swing. Kalau scalping, satu posisi paling cuma sejam, setengah jam. Ya, jadi investasi jangka super pendek disebut scalping. Oke, next. Mana yang lebih menguntungkan, spot atau futures? Sebenarnya dua-duanya bisa menguntungkan kalau paham. Ya, futures otomatis dengan risikonya lebih tinggi, peluang profitnya bisa lebih besar. Spot buat yang misalnya ya mau nabung aja, nabung kripto, nggak mau pusing. Tapi kalau dari gua pribadi, gua dapat banyak sekali keuntungan dari investasi ataupun trading di futures. Mengapa? Karena ya futures itu luar biasa ya, modal kecil jadi besar itu udah biasa di futures. Tapi orang habis bangkrut juga sudah biasa di futures, makanya harus hati-hati. Disitulah dibutuhkan seninya, dibutuhkan kepintarannya, harus belajar. Nah, ada tekniknya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa menganalisa harga? Ini kan bakal naik atau turun kita nggak tahu. Memang nobody knows, tapi kita seenggaknya bisa analisa. Dan gue punya salah satu teknik analisa yang menurut gue ataupun strategi analisa yang menurut gue ini cukup luar biasa ya, membantu ya. Kita lihat. Pindah dulu ke aplikasi lain, namanya TradingView. Ini aplikasi khusus untuk analisa, nggak bisa open posisi, nggak bisa deposit ataupun withdraw. Gua biasanya menganalisa sering, ya belakangan ini sering menggunakan strategi namanya indikator Ken Wilbo FX Algo. Sebenarnya cara analisa ini banyak sekali. Ada yang suka tanpa indikator, ada yang pakai indikator, ada yang suka price action, candlestick pattern, chart pattern lah. Ada yang pakai smart money concept, support resisten, banyak lah. Ya nggak akan habis. Cuman teknik ataupun strategi yang satu ini luar biasa ya. Di antara begitu banyak strategi, menurut gue strategi ini salah satu yang terbaik. Ini adalah indikator buatan Ken Wilbo FX, buatan tim kita, hasil dari penyempurnaan bertahun-tahun gue trading di market. Ya, nama indikator Ken Wilbo FX Algo, khusus member VVIP KFX, gratis, tenang aja, tapi ada syarat dan ketentuan. Indikator ini keren banget. Udah ada buy sell signalnya, tapi jangan hanya diikutin gitu aja buy sell signalnya. Ya, ingat. Yang gue sarankan selalu buy ketika ada signal buy dan uptrend. Ya, cara tahu uptrend atau downtrend ini gimana? Lihat di pitanya. Kalau pitanya biru berarti uptrend. Atau enggak sell ketika downtrend. Kalau di sini jangan dulu. Karena ini sell tapi ini lihat pitanya masih sempat biru kan di sini tuh lihat di tengah. Berarti jangan. Ya, kalau gue biasa buy plus pitanya biru, gue buy. Sell plus pitanya merah, gue sell. Kalau pitanya biru tapi sell, jangan. Berarti nggak confirm. Ya, dan ini semua di satu indikator yang sama. Jadi indikator ini tuh kayak 10 indikator digabungin jadi satu. Luar biasa, keren banget. Dan ini kerennya indikator ini sudah ada take profit dan stop loss-nya. Jadi kebanyakan indikator kan ya hanya buy sell aja, buy sell bisa ngasih signal lah ya buat kita acuan gitu. Tapi di sini bahkan take profit-nya dan stop loss sudah dikasih tahu. Ingat, trading harus pakai stop loss. Kalau nggak pakai stop loss, bisa margin call. Kalau dengan stop loss, seharusnya nggak margin call. Ya, apalagi dengan money management yang bagus, itu nggak akan margin call. Ya, kecuali kalian overnya full margin, barbar ya. Risiko ditanggung sendiri. Kita lihat posisi yang terakhir aja, buy yang terakhir. Ini sudah kena TP1, mau TP2. Jadi, kalau pakai ini, kalian udah nggak usah ngandalin signal lagi. Bahkan kalian bisa bikin signal. Nah, ini. Ya, indikator ini canggih banget, luar biasa. By the way, bukan hanya ini, kalau kalian lewat komputer aja ini bisa dinyalain ini dashboard ya. Ini bisa multi time frame analysis, dashboardnya keluar. Nah, lihat. Cuman kalau di HP ini agak ngalangin ya. Tadi gue dimatiin. Jadi bisa ngelihat ya trennya di
time frame yang besar, time frame kecil, bullish apa bearish. Atau kalau semua bullish, berarti memang lagi bullish marketnya. Kalau sebagian doang bullish, sebagian bearish, nah itu harus hati-hati berarti. Sebagian time frame besar misalnya uptrend, time frame kecil downtrend, berarti itu bakal marketnya turun sebentar, tapi jangka panjangnya tetap naik. Nah, seperti itu, harus hati-hati. Kemudian ini jarak TP sama stop loss saja kalau misalnya dirasa kurang jauh atau terlalu dekat bisa diubah ya, TP dan stop loss-nya di sini. Kalau satu itu default untuk swing trading, satu posisi bisa berhari-hari, ya 1-2 hari sampai seminggu masih bisa. Tapi kalau misalnya kurang rapet, pengen scalping, ya udah ganti jadi 0,2 misalnya atau 0,1. Nanti jadi posisinya scalping. Jadi tipis-tipis dia. Nah, jadi tipis-tipis ya. Ini buat time frame yang lebih kecil. Kalau gua kan ini pakai H1 agak terlalu besar, bisa dikecilin. Nah, seperti itu. Atur aja sendiri. Indikator ini fleksibel kok. Bisa di semua market, bukan hanya di kripto. Nah, kalau kalian mau mulai trading juga, ataupun investasi di kripto, ataupun di forex, di emas, gua saranin mulai dari mana nih? Kalau bingung mau mulai dari mana, bingung mau belajarnya, kan harus belajar. Ingat, harus ada yang mandu. Jangan coba-coba sendiri tanpa ada yang bimbing karena berisiko. Ya. Tempat paling tepat kalau kalian mau mulai investasi ataupun mulai trading adalah di deskripsi di Ken Wilbo FX. Di sana komunitas pertama kalau kalian gabung, pertama gratis ya. Kemudian dapatnya apa aja? Pertama dapat grup ribuan trader di sana. Udah banyak banget trader kripto, trader forex, gold, banyak di sana ribuan dari seluruh dunia. Kedua, kalian akan dapat edukasi gratis full sampai mahir. Ya, video ini nggak bisa semuanya. Gua hanya sampein poin-poin pentingnya, tapi detailnya kalau kalian mau lihat, mau belajar di Ken Wilbo FX. 3, dapat signal akurasi tinggi. Ada yang VIP, ada yang VVIP, tergantung kalian mau swing, atau trading, atau scalping, macam-macam. Ya gratis, tenang aja. Keempat, kalian dapat indikator yang barusan juga indikator di KFX, VVIP. Kita ada indikator VIP, VVIP, tenang gratis semua, syarat dan ketentuan berlaku. Terakhir, kalian akan dapat trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi. Ya kurang apa lagi, itu semua gratis, linknya di deskripsi. Jangan sampai nanti keburu bayar mahal. Ya mumpung masih gratis, buruan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.